Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Febriani dengan NIM 2009840 kelas IQ 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun syariah untuk memenuhi tugas UAS Industri Jasa Keuangan Islam Non-Bank. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dana pensiun. Nah, pada tahun 1825 sampai 1870 belum ada ditemukannya sejarah dana pensiun yang runtut sejak awal. Namun, dana pensiun di Amerika Serikat pertama kali didirikan oleh perusahaan American Express pada tahun 1825. Nah, sementara di Kanada pada tahun 1870, Parlemen Kanada mengesahkan Undang-Undang Superannuation untuk dana pensiun. Nah, di era 70 sampai 80-an, masyarakat Indonesia mulai berlomba-lomba menjadi pegawai negeri dengan tujuan memperoleh dana pensiun di masa tuanya. Nah, bagi karyawannya di era 90-an menjadi sebaliknya, apalagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun. Nah, hampir semua perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya. Nah, kemudian perkembangannya saat ini berdasarkan data OJK, jumlah pelaku industri jasa keuangan pensiun mencapai 266 unit dengan rincian 194 merupakan dana pensiun pemberi kerja atau program kerja manfaat pasti dan 47 dana pensiun pemberi kerja program pensiun iuran pasti dengan 25 DPLK. Nah, kemudian dasar hukum dana pensiun syariah. Yang pertama, dalam Al-Quran ada surat Al-Hasyr ayat 18, seperti Quran surat An-Nisa ayat 29, Quran surat Al-Baqarah ayat 275, dan masih banyak lagi. Kemudian beberapa hadisnya yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dan Nu'man bin Bashir, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang dana pensiun lembaga keuangan. Nah, gambaran umum dana asuransi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun syariah atau dana pensiun adalah hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian jelas bahwa pengelolaan dana pensiun memiliki perusahaan yang badan hukumnya seperti Badan Hukum Umum atau asuransi jiwa. Nah, tujuan dan fungsinya yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut agar di masa pensiun nanti karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Kemudian memberikan rasa aman serta dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Kemudian meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugasnya bekerja di perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan juga pemerintah. Nah, tujuan dan fungsinya bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun yaitu yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah pensiun tersebut, dan kemudian memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Nah, kemudian fungsi dan tujuan bagi lembaga pengelola dana pensiun yakni mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan kegiatan investasi, kemudian turut membantu dan mendukung program pemerintah. Lalu fungsi dan tujuan program dana pensiun bagi peserta lain yakni asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Kemudian tabungan, yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri.
yang ketiga pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya dan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, entah janda atau duda peserta tersebut. Jenis-jenis dana pensiun. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Nah, perusahaan mempunyai beberapa alternatif lain, yakni bisa saja mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Kemudian, bisa saja mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain, atau bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain. Bisa juga mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya. Nah, prinsip dasar dan akad dalam pensiun syariah ini, yang pertama ada prinsip dasarnya. Yang pertama transparansi, kemudian akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesehatan, dan juga kewajaran. Nah, akad-akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah yakni diantaranya ada akad hibah, bisyart, dan akad hibah muqayyadah, kemudian akad wakalah dan akad wakalah bil ujroh, kemudian akad wakalah bil ujroh dan akad mudorobah ataupun akad ijaroh. Nah, ketentuan pengelolaannya, ketentuan analisis penerapan pengelolaan dana pensiun terhadap Fatwa DSN MUI nomor 88 DSN MUI 2013 pada Bank Syariah Mandiri, pedoman umum penyelenggaraan program dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Terdapat 5 ketentuan umum, yakni ketentuan para pihak dan akad PPMP. Para pihak dalam PPMP adalah pemberi kerja, peserta dana pensiun syariah, investi, akutuaris, dan penerima manfaat pensiun. Kemudian pemberi kerja memiliki hak menentukan pihak yang berhak menerima manfaat pensiun. Akad antara pemberi kerja dengan dana pensiun syariah adalah akad wakalah. Akad antara peserta dengan dana pensiun adalah akad wakalah. Nah, selanjutnya perbedaan mekanisme dalam dana pensiun syariah serta yang konvensional. Nah, dari segi penerimaan iuran, di konvensional iuran itu sebagai kewajiban atau komitmen pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana pensiun dan tidak dapat ditarik kembali iurannya. Nah, sedangkan dalam dana pensiun syariah itu diberlakukan sebagai hibah, akad hibah bisyart, dan akad hibah muqayyadah. Nah, dari segi investasi, dalam konvensional, instrumen investasi bebas atau tidak dibedakan syariah ataupun tidak. Nah, sedangkan di dalam dana pensiun syariah, instrumen investasi syariah saja dan di pasar uang dan pasar modal syariah. Kemudian dari segi hasil investasi dan pengembangan dananya, dalam konvensional dengan menggunakan imbal hasil berupa bunga ataupun hasil pengembangan, sedangkan di syariah itu merupakan bagi hasil, profit sharing, atau mudorobah. Kemudian dari segi manfaat pensiunnya, di konvensional tergantung hasil investasi atau non syariah, besar manfaat sesuai hasil investasi non syariah. Kemudian dalam dana pensiun syariah, manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah. Nah, penggolongan jenis usahanya, yang pertama dari dana pensiun, kemudian investasi atau aset atau sektor produktif, kemudian hasil investasi atau keuntungan tersebut bagi hasilnya berupa penambahan manfaat. Kemudian manfaat dan risiko dana pensiun. Nah, manfaatnya yaitu meningkatkan citra perusahaan di masyarakat dan pandangan pemerintah. Kemudian meningkatkan motivasi bekerja pada karyawan, memberikan penghargaan bagi karyawan yang telah mengabdi bertahun-tahun, dan meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan sehingga memperkecil terjadinya turnover karyawan.
Kemudian manfaat dana pensiun bagi karyawan yakni memberikan rasa aman terhadap risiko keuangan di hari tua, dapat lebih tenang dan fokus untuk bekerja, dan juga adanya kepastian memperoleh pendapatan ketika sudah tidak bekerja lagi. Nah, risikonya dalam konteks pengelolaan dana pensiun, risiko yang dihadapi adalah masalah ketidakcukupan dana nih, yang pada gilirannya dapat mengganggu memenuhi kewajiban dana pensiun untuk membayar hak-hak peserta penerima manfaat pensiun. Nah, perusahaan menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasinya tidak mencukupi. Nah, relatif lebih sulit sebenarnya untuk diadministrasikan. Pegawai menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi dan tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui pegawai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.